Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa berbuat baik dalam kehidupan kita. Rencananya baik, karena itu kita akan selalu menerima kebaikan demi kebaikan dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan pencipta segalanya, yang ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk kasih kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ke-25, ayat yang ke-26. Tertulis demikian. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Saudara yang dikasihi Tuhan, Swiss terkenal sebagai menara air Eropa, the water tower of Europe. Kenapa, saudara? Karena di Swiss ada begitu banyak sumber daya air yang begitu melimpah dan berkualitas. Air yang ada di Swiss kebanyakan berasal dari gletser dan juga lelehan salju. Juga ada air tanah yang bersih, curah hujan yang tinggi. Di Swiss, sungai-sungai kebanyakan bersih, airnya jernih. Jadi kalau kita pergi ke Swiss dan melihat air sungai atau air danau yang begitu jernih, itu adalah hal yang normal, hal yang biasa. Dan akan menjadi tidak normal, akan menjadi mengherankan kalau kita ada di Swiss dan melihat sungai-sungai di sana kotor, air di danau tidak jernih, tidak bersih. Hal seperti itu akan mengherankan dan membuat kita tidak bisa menerima kenyataan yang seperti itu. Kenyataan yang bertolak belakang dengan apa yang selama ini kita ketahui. Demikian juga saudara, kehidupan kita orang benar, orang-orang percaya yang seharusnya memancarkan keimanan, semangat, dan pengharapan dalam Tuhan. Kalau yang keluar dari kehidupan orang benar justru kekhawatiran, maka itu akan mengherankan, akan menimbulkan hal yang negatif, yang tidak baik, yang tidak memuliakan Tuhan. Dalam Amsal 25 ayat 26 ini tertulis, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Apa yang hendak dinyatakan ayat ini, saudara? Tidak lain adalah bahwa tidaklah pantas kalau orang benar itu khawatir. Kenapa orang benar tidak pantas khawatir? Karena orang benar, orang percaya, seharusnya punya pengertian dan pengenalan yang dalam akan Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, punya pemahaman akan firman Tuhan, dan karena itu tahu bahwa Tuhan yang maha baik akan selalu memelihara dan menyediakan serta tidak akan membiarkan. Bahkan sekalipun ada masalah, ada persoalan, tetap saja akan ada jalan yang Tuhan berikan. Dan itu sebabnya orang benar itu tidak pantas untuk khawatir. Apalagi bila kekhawatiran itu ditunjukkan atau diungkapkan kepada orang yang tidak percaya, kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana kehidupan orang benar bisa menjadi kesaksian kalau yang didengar oleh orang-orang yang belum percaya hanyalah kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan? Hal seperti itu tidak akan menjadi berkat, tidak akan membangun kehidupan orang lain yang belum percaya. Orang benar itu bagaikan mata air yang bersih, yang menyegarkan, bukan mata air kotor, bukan mata air atau sumber air yang keruh. Tapi kehidupan kita orang-orang benar, orang-orang percaya di dalam Kristus adalah bagaikan mata air yang bersih, menyegarkan,
dan indah dipandang mata. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita begitu sering khawatir dengan kehidupan kita dan tanpa sadar kita menunjukkan kekhawatiran kita itu kepada orang-orang di sekeliling kita? Bahkan kita menyebarkan kekhawatiran itu kepada orang lain yang belum percaya. Kita tidak menyebarkan iman, kita tidak menyebarkan pengharapan, tapi menyebarkan dan menularkan kekhawatiran. Atau bahkan kita berada dalam posisi khawatir, tapi orang yang tidak percaya malah tidak khawatir dengan hidupnya. Ini kebalik, saudara. Sebagai orang percaya, sebagai orang benar, karena telah dibenarkan oleh Kristus, kita seharusnya tidak hidup dalam kekhawatiran, tapi hidup dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Tuhan akan selalu menjadi penolong, menjadi jalan bagi kita. Dia menopang hidup saudara dan saya. Karena itu, jangan kita khawatir dalam menghadapi segala keadaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa, oleh karena firman-Mu memberikan kami teguran, juga kekuatan, mengingatkan kami bahwa kami sebagai orang benar tidaklah pantas untuk bersikap khawatir dengan situasi dan keadaan yang ada. Di sekeliling kami ada begitu banyak persoalan, ada krisis, ada situasi yang mencekam, ada keadaan yang mengkhawatirkan. Tapi kami sebagai orang benar tidak seharusnya khawatir, karena kami ada dalam tangan Tuhan yang senantiasa memelihara kami. Ingatkan kami terus Tuhan, untuk selalu berjalan dalam iman dan pengharapan kepada-Mu. Tidak dikuasai oleh kekhawatiran, tapi senantiasa dikuasai oleh firman Tuhan, dan dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu yang selalu menghiburkan kami dan membuat kami kuat dalam segala keadaan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu, dan naungi kami dengan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa mujizat-Mu, pertolongan-Mu bagi setiap kami. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.